Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkita Diah Utami, NIM 1852111122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode FAM atau Vogels Approximation Method. Metode Vogel ini merupakan salah satu metode transportasi yang dimana di dalam metode transportasi ada 3 jenis metode. Yang pertama yaitu metode Sleeping Stone, yang kedua metode MODI atau Modified Distribution, dan yang ketiga adalah metode FAM atau Vogels Approximation Method. Di dalam metode Vogel ini, teknik pengerjaannya pada metode ini berbeda dengan metode 2 yang sebelumnya, yaitu metode transportasi Sleeping Stone dan MODI, di mana untuk mendapatkan solusi yang optimal dilakukan berulang-ulang sampai kondisi optimal tersebut terpenuhi. Sedangkan di dalam metode Vogel ini hanya sekali dan tidak akan berubah-ubah. Ini merupakan contoh permasalahan yang akan kita selesaikan dengan metode Vogel. Yang harus kita lakukan adalah mencari selisih dari 2 variabel yang terkecil. Yang pertama, kita mencari selisih dari baris 1. Untuk baris 1, kita cari variabel yang paling kecil, yaitu ada 10 dan 0. Jadi selisihnya 10. Yang baris kedua yaitu 7 dan 9, selisihnya 2. Baris ketiga 0 dan 14, selisihnya 14. Kemudian kolom 1. Untuk kolom 1 yaitu 10 dan 0, selisihnya 10. Kolom 2 yaitu 0 dan 7, selisihnya 7. Untuk kolom 3 9 dan 16, selisihnya 7. Kolom 4 yaitu 11 dan 18, selisihnya 7. Kemudian setelah kita mengetahui semua selisihnya, kita cari selisih yang paling besar, yaitu 14. Ada di baris ketiga, kolom ke-1. Kemudian kita tulis di sini 5. Kita lihat dari kapasitas gudang yaitu 5 dan kebutuhan gudang adalah 5. Jadi untuk kolom 1 sudah terpenuhi kapasitasnya. Kemudian kita coret. Dan kita lihat di kapasitas gudang ada 5. Di kolom ke-1 baris ketiga juga 5. Jadi kapasitas baris ketiga juga sudah terpenuhi. Kita coret. Selanjutnya kita cari selisihnya lagi, yaitu di baris 1. Baris 1 variabel kecilnya ada 0 dan 11, selisihnya yaitu 11. Baris 2 ada 7 dan 9, masih sama 2. Dan baris ketiga karena sudah terpenuhi kapasitasnya kita coret. Kemudian di kolom 1 juga sudah terpenuhi kapasitasnya. Kolom 2 7. Kolom 3 yaitu selisih dari 20 dan 9 11. Pada kolom 4 yaitu 11 dan 20. Kapasitas selisihnya yaitu 9. Setelah itu kita cari selisih yang paling besar yaitu 11. Karena di sini 11-nya sama di baris pertama dan di kolom ketiga, kita gunakan salah satunya. Kita gunakan yang ini. Nah, dari kolom ketiga kita cari variabel yang paling kecil. Variabel yang paling kecil yaitu 9. Kita tulis kebutuhan gudang 15 di sini. 15.
ketiga 15 dan kebutuhan gudang juga 15, maka kolom ketiga sudah terpenuhi kapasitasnya, kita coret. Selanjutnya kita cari selisihnya lagi, yaitu di baris pertama ada 0 dan 11, selisihnya yaitu masih sama 11. Di baris kedua ada 7 dan 20, selisihnya yaitu 13. Di baris ketiga 0. Kemudian di kolom ke-1 sudah terpenuhi kapasitasnya. Di kolom kedua ada 0 dan 7, jadi selisihnya 7. Di kolom ketiga sudah terpenuhi kapasitasnya. Dan di kolom keempat yaitu selisih dari 11 dan 20, masih sama 9. Setelah itu kita cari selisih yang paling besar, ada di 13. Nah, 13 ini kan ada di baris kedua. Nah, baris kedua kita cari variabel yang paling kecil, ada di 7. Kemudian kita lihat dulu kapasitas dari gudangnya. Kapasitas dari gudangnya ada 25, sedangkan di sini sudah ada 15. Jadi, kita cari selisih dari kapasitas gudang dan yang ada di kolom ketiga ini 15. 25 dikurangi 15. Di sini 10. Selanjutnya kita jumlah 10 dan 15 adalah 25. Jadi untuk kapasitas baris kedua sudah terpenuhi 25. Kita coret. Selanjutnya kita cari selisih baris pertama lagi, yaitu 0 dan 11, masih sama 11. Baris kedua sudah terpenuhi kapasitasnya, baris ketiga juga sudah terpenuhi kapasitasnya. Sedangkan kolom ke-1 sudah terpenuhi kapasitasnya, kolom kedua 0. Kolom ke-3 sudah terpenuhi kapasitasnya, kolom keempat 11. Kita cari nilai selisih yang paling besar. Di sini ada 2. Di sini ada 2, yaitu sama-sama 11. Selanjutnya kan sudah diketahui selisihnya yaitu 11 dan 11 untuk selisih yang paling besar. Kita pilih salah satunya, yaitu yang sini, yang ada di kolom keempat. Kolom keempat untuk kebutuhan gudang ada 10. Kita tulis di sini 10. Karena di sini kapasitas gudangnya ada 15 dan di sini 10, maka belum terpenuhi kapasitasnya. Maka kita cari lagi selisihnya. Untuk baris ke-1 selisihnya masih sama 11. Baris kedua sudah terpenuhi, baris ketiga juga sudah terpenuhi. Untuk kolom 1 sudah terpenuhi, kolom 2 0, kolom 3 sudah terpenuhi. Untuk kolom 4 kan di sini kita lihat di baris pertama sudah 10 dan kebutuhan gudang yaitu 10, maka kolom keempat sudah terpenuhi, kita coret. Dan di sini berarti sudah terpenuhi. Kita cari selisih yang paling besar, yaitu 11. 11 kita cari variabel yang paling kecil ada 0. Nah, kita lihat kebutuhan gudang 15 dan kapasitas gudang juga 15. Di sini sudah ada 10, ada 10. Untuk kolom 2 baris 1, 10 dikurangi 15 dikurangi 10. Di sini 5. Dan di sini juga sudah berjumlah 15. Untuk baris 1 kapasitas sudah terpenuhi.
Dan untuk kolom 2, kapasitas juga sudah terpenuhi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa semua baris dan kolom sepenuhnya sudah teralokasikan. Kemudian kita menghitung biayanya. Untuk cara menghitung biayanya adalah 5 dikali 0 ditambah 10 dikali 11 ditambah 10 kali 7 ditambah 15 kali 9 ditambah 5 kali 0. Ini 0 tambah 110 tambah 70 tambah 135 tambah 0. Ketemunya 315. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk transportasi dari masalah yang kita selesaikan dengan metode Vogel adalah 315. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai permasalahan yang telah kita bahas tadi dengan metode Vogel. Apabila ada kurang-kurangnya atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.